Apa kabar pemirsa Live Channel? Kembali lagi bersama saya di Shalom Dok, Dr. Vito Damai. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai topik yang mungkin jarang dibahas di episode lainnya ya. Kalau kita tahu bahwa dalam firman Tuhan dibilang bahwa manusia itu melihat wajah atau penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Tapi tentu saja kita hidup di sini ya banyak manusia juga melihat kita ya. Jadi tentunya topik mengenai kecantikan masih menjadi pertanyaan dan topik yang menarik untuk didiskusikan. Kali ini kita kembali dengan Dr. Ineke Jane, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Ya. Dr. Jen, Hai dok. terima kasih sudah datang lagi. Ya, terima kasih sudah mengundang kembali. Nah, ini kita akan bicara mengenai botox nih. Ya. Nah, kalau banyak yang mungkin sudah tahu, tapi saya akan kasih tahu lagi ya mengenai botox ya. Karena mungkin banyak yang nggak tahu kalau botox itu ya banyak dipakai sebagai injeksi atau terapi untuk medis. Jadi kalau orang tahu bahwa ini dipakai sebagai anti penuaan karena dia membuat kerutan di wajah itu berkurang, tapi sebenarnya banyak juga dipakai untuk kasus yang lainnya. Tapi kali ini kita bahas dari segi estetika ya. Apakah botox ini memang bermanfaat atau botox ini kapan sih harus dilakukan? Apa sih yang disuntikan? Nah, Dr. Jen, pertama botox dulu deh. Ya. Orang nggak tahu nih, botox ini racun. Iya, betul. Jadi botox itu sebetulnya singkatan dari botulinum toxin, tapi memang secara brand itu sudah digunakan sebagai brand ya. Jadi mungkin di sini saya akan sebutnya agak panjang, botulinum toxin. Dia adalah suatu protein yang dulunya itu tuh dikenal sebagai racun yang dapat melumpuhkan otot seseorang. Jadi secara sejarah dia itu ditemukan dari makanan kaleng yang sudah rusak gitu ya, mengandung protein dari botulinum toxin ini. Nah, botulinum toxin ini ternyata dapat melumpuhkan otot. Setelah itu digunakan secara medis untuk di bidang dermatologi dan estetika itu digunakan untuk mengatasi kerutan yang muncul pada wajah seseorang ketika seseorang tersebut melakukan ekspresi. Seperti misalnya kalau misalnya ada orang yang mengangkat alis gitu ya, dokter udah dibotox belum? Ya, ini harus dibahas ya. Ya, jadi misalnya ya kayak dokter Vito kalau senyum gitu dok. Nah, senyum. Ya, Oh gitu ya, senyum. Nah itu kan berkerut ya. Jadi kalau misalnya dahinya dokter Vito lagi seperti ini ada kerutan di sini. Nah kalau saya tidak ada gitu. Nah ini adalah salah satu manfaat dari tindakan botox. Jadi mengurangi kerutan yang muncul pada wajah seseorang ketika dia melakukan ekspresi. Tapi tujuannya itu untuk preventif juga supaya tidak terbentuk kerutan yang sifatnya itu sudah menetap di wajah. Jadi kalau misalnya melihat wajah seseorang, kalau misalnya ada garis-garis yang sudah dalam di dahi itu karena mungkin pada saat mudanya sering melakukan gerakan mengangkat alis ke atas seperti itu. Bukan latihan ya, angkat alis itu ya? Iya bukan, beda sama angkat beban. Ya, jangan. Jadi itu salah satunya. Jadi tindakan untuk mengatasi kerutan. Tapi kalau kerutan misalnya kita lihat di garis hidung gitu ya, kita sebutnya garis senyum itu tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dihilangkan dengan tindakan botox karena dia timbul bukan karena gerakan otot seperti itu. Kemudian selain itu dapat juga membuat wajah orang lebih slim katanya. Jadi dengan cara disuntikan di otot pipi yang kita sebut dengan otot pengunyah atau otot masseter. Jadi tentunya harus kita cek dulu nih dok gitu. Kalau misalnya memang wajahnya itu terlihat cabinya karena memang ototnya yang besar, maka kita dapat melakukan injeksi di otot tersebut sehingga ototnya mengecil dan wajahnya akan tampak lebih kecil. Tapi kalau memang tulang yang besar berarti kita tidak dapat melakukan injeksi botulinum toxin. Oh, jadi nggak sembarangan ya, orang pengen tirus ya. Nah ini coba jadi pengen lihat juga nih di cermin ya, perlu nggak di botox biar kelihatan tirus gitu ya. Coba Anda bercermin juga deh. Nah tadi ya mengenai kerutan-kerutan yang muncul, kan ada yang bilang ini kan proses alami sebenarnya. Nah tapi apakah memang ini botox sebagai terapi atau sebagai pencegahan justru? Ya, jadi ini bisa dua-duanya. Kalau misalnya kita lihat sebagai tindakan terapi, jadi ini dari saya pribadi ya dok ya, saya itu sangat ekspresif orangnya gitu. Jadi kalau misalnya saya ngomong nih sebenarnya gerakan saya tuh banyak menggerakkan alis saya ke atas. Dan saya waktu itu agak kurang menyukai ketika saya lihat di foto, kok ini garis-garis banget ya gitu, wajah saya kayak kelihatan lebih maskulin gitu, sama kayak orang kebanyakan mikir gitu. Jadi itu untuk tindakan terapi gitu ya, untuk tindakan maksudnya memang untuk menghilangkan garis tersebut. Namun kalau untuk preventifnya itu juga ada nilai preventif. Jadi dengan melakukan tindakan botox tersebut akhirnya tidak terbentuk garis-garis yang permanen di wajahnya
saya karena sudah rutin di botox. Seperti Oh itu, gitu. Dok. Jadi memang Iya. sebenarnya tadi ya mengenai kita mencegah penuaan ini punya efek seperti itu. Saya kayaknya kalau ngomong alis agak kangkat nih, bener juga. Iya. Jadi kerasa ya. Coba kalau ngomong alisnya agak kangkat ya mungkin makanya itu bikin orang kerutannya makin banyak gitu ya. Iya, betul, dan menetap lah gitu garisnya menjadi lebih Makanya menetap. dibilang sebagai pencegahan Iya, sekarang. betul. Nah, sekarang kalau misalkan orang di botox ya, botox itu kan tadi isinya kan toksin ya, Iya. atau racun gitu. Iya. Nah itu apa nggak bahaya tuh disuntik? Nah, kalau misalnya untuk protein racunnya itu sendiri, itu harus dalam dosis tertentu dan beredar di sirkulasi darah, baru seseorang mungkin mengalami keracunan dari botulinum toksin tersebut. Namun kalau misalnya diinjeksikan, tentu dosisnya itu di bawah dosis yang memang menyebabkan seseorang keracunan, dan injeksinya itu adalah di otot atau di kulit seseorang dengan dosis tertentu yang kita yakin bahwa tidak akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan seperti keracunan botulinum toksin. Jadi kalau disuntik di muka atau di Iya. wajah itu dia tidak masuk ke sirkulasi darah secara keseluruhan Iya, gitu ya? tidak. Kan dosisnya mungkin kalaupun masuk ya kecil sekali ya. Kecil, ya. Jadi efeknya lokal maksudnya. Efeknya lokal. Nah, kayak tadi bagaimana orang yang katanya pengen tirus ya, Ya. itu disuntik botox tuh maksudnya gimana? Mungkin banyak yang belum paham. Ya, jadi botox ini dia kan akan menyebabkan dalam tanda kutip kelumpuhan otot secara sementara. Contohnya misalnya, mungkin ada orang yang misalnya dia kecelakaan, kemudian tidak bisa jalan. Nah, ketika dia tidak bisa jalan, ototnya kan nggak kepake tuh, Dok, tidak ada kontraksi. Lama-lama ototnya akan mengecil. Nah, botulinum toksin itu di otot pipi seseorang akan menyebabkan ototnya itu mengalami kelumpuhan. Ketika dia tidak bisa kontraksi, akhirnya ototnya mengecil. Nah, itu yang diharapkan dari injeksi botulinum toksin di daerah otot pipi. Jadi ototnya tidak bekerja sehingga ototnya secara ukuran akan mengecil. Kayaknya kita perlu luruskan dulu buat pengertian orang awam karena Iya. banyak nanti yang takut bahwa nggak bisa menganga nanti. Iya, Makannya bisa. gimana kalau kecil ya ototnya? Tetap bisa, jadi ototnya itu tidak 100% mengalami kelumpuhan, tetap bisa menjalani fungsinya, tetapi mungkin effortnya akan lebih besar gitu. Seperti misalnya orang yang habis kecelakaan tetap fisioterapi kan ototnya tetap bisa kerja, tapi mungkin tidak seefektif dan sebaik sebelumnya gitu. Jadi akan lebih cepat capek ketika mengunyah yang Oh, keras-keras. gitu ya, bagus juga sih kalau misalkan orang yang terlalu banyak makan ya mungkin dia bisa mengurangi kemampuan makan jadi capek kan kalau makan gitu ya. Iya. Oke, ya ini sih bercanda kalau tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan seorang memutuskan untuk botox ya, apa aja Iya. sih yang harus dia perhatikan sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya memang dia belum pernah melakukan injeksi botulinum toksin, tentunya saya sebagai dokter akan menjelaskan efek yang akan dirasakan oleh pasien setelah injeksi botulinum toksin tersebut. Contoh, ketika misalnya melakukan tindakan di atas di dahi gitu ya, Dok ya, maka yang akan dirasakan oleh pasien itu pertama efeknya akan terasa ketika 3 hari setelah tindakan injeksi. Jadi tidak langsung efektif gitu ya, tidak langsung kayak berefek, wih langsung kencang mukanya gitu. Jadi itu yang harus tahu dulu nih pasien. Kemudian ketika dia sudah mulai bekerja, efeknya itu dahinya itu seperti ada yang megangin tuh, Dok. Jadi kayak tertahan. Jadi untuk orang-orang tertentu yang baru pertama kali botulinum toksin injeksi itu akan merasa nggak nyaman karena kayak kayak dahinya berat gitu. Mungkin kadang-kadang akan merasa agak kayak sakit kepala gitu karena Iya. yang tadinya bisa mengangkat dahi ini bisa bergerak jadi kayak berat gitu. Jadi Iya. kayak orang habis abuse ini jadi kayak Iya. nggak bisa ngangkat kaki kayak gitu, rasanya akan seperti berat. Terus aneh gitu karena kok tadinya bisa berkerut kok sekarang jadi kayak susah ya gitu. Jadi itu yang akan dirasakan oleh pasien. Tapi setelah itu efeknya ini akan bekerja optimal setelah 2 minggu. Jadi nanti ya pasien tersebut akan merasakan, oh iya ya ini nggak bisa bergerak lagi ya, tidak timbul kerutan-kerutan lagi ya. Oh iya ya ini ototnya agak ini ya pas awal-awal suntik mungkin agak-agak kayak kemeng-kemeng ya gitu. Tapi nanti akan terbiasa seiring dengan berjalannya waktu. Itu untuk yang pertama kali mau botulinum toksin. Kalau misalnya orang tersebut sudah pernah melakukan injeksi botulinum toksin, penting sekali untuk mengingat bahwa tidak semua kerutan bisa kita hilangkan dengan injeksi botulinum toksin.
kerutan mana saja yang bisa hilang, konsultasikan lah ya. Kalau di sini mungkin nanti panjang gitu, bisa 1 jam sendiri saya jelasin. Mungkin nanti episode selanjutnya makanya ya, ini semacam kode supaya nanti diundang lagi kan. Dengan senang hati. Terus kemudian yang kedua adalah interval. Jadi sekarang itu sebetulnya di Korea, di beberapa negara lah yang sering orang-orang yang sering injeksi botulinum toksin sudah terjadi resistensi terhadap botox. Jadi nggak efektif lagi. Itu karena mungkin intervalnya terlalu cepat, Dok. Jadi biasanya kita akan mengulang tuh 4 bulan sampai 6 bulan setelah injeksi. Kalau terlalu cepat justru akan memicu badannya kita untuk timbul antibodi. Kemudian kalau misalnya terlalu dekat nanti takutnya overdosis gitu, Dok. Jadinya malah terutama untuk daerah ini ya, leher ya. Saya juga tadi mau menjelaskan bahwa kita bisa nih, Dok, untuk yang ini kan saya banyak ini ya, kayak kalau saya gitu, ini ada garis-garis, ini kita bisa lakukan injeksi botulinum toksin. Oh gitu. Gitu. Nah, tapi kalau kelebihan dosisnya, intervalnya terlalu cepat, nanti malah muncul kayak hal yang nggak diinginkan. Jadi lehernya jadi lemah dan lunglai gitu. Oh gitu. Gampang tidur dong nanti. Kalau itu nggak ada hubungannya. Iya, jadi gitu sih, Dok. Jadi intervalnya. Jadi kalau misalnya mau injeksi lagi harus cerita ke dokternya, ini saya injeksinya kapan, pakainya berapa unit, seperti itu. Penting sih, Dok. Ya, ini hal juga yang mungkin banyak orang yang karena belum tahu ya, mereka pikir kalau di botox itu jadi tidak natural. Nah, ini perlu tahu nih, apakah ada botox yang natural gitu. Jadi kelihatannya kayak ini kayak alami sebenarnya. Nah, seperti Dr. Jane ya yang sudah, tapi kan alami. Saya juga nggak nyangka loh kalau sudah ternyata. Ya, jadi sebetulnya memang injeksi botulinum toksin itu sangat tergantung dari titik penyuntikannya, kemudian dosisnya, lalu ekspresi wajah yang diinginkan oleh orang tersebut. Contoh misalnya ada dia memang penggiat seni. Jadi dia mau botulinum toksin supaya dahinya tidak terlalu berkerut-kerut. Tapi dia masih mau bisa ekspresi sedih karena dia aktor misalnya. Iya. Jadi dia datang, tapi saya masih mau bisa ada ekspresi nangis, Dok. Oh ya udah, nanti ada titik-titik tertentu yang akan kita hindari supaya wajahnya itu tidak tampak kerutan yang untuk diekspresi nangisnya masih dapat kayak gitu. Lalu misalnya ada orang yang takut jadi kayak aduh kaku banget nih. Nanti kita bisa sesuaikan dengan ekspektasi dari si pasien tersebut. Kalau misalkan orang suntik botox tuh ada jenisnya nggak sih? Maksudnya ada jenisnya atau memang sama aja ya, botox aja gitu? Ya, jadi sebetulnya ada berbagai macam tipe botulinum toksin yang beredar gitu ya. Tapi kebetulan di Indonesia tipenya itu hanya satu macam dengan berbagai macam merek gitu. Nah, kalau suntikan itu berlama-lama, bertahan tadi kan 4-6 bulan. 4 sampai Tapi 6 apakah bulan. dia gradual menurun ataukah dia tiba-tiba hilang aja, tiba-tiba pagi-pagi bercamnya kok udah hilang gitu efeknya? Ya, itu berarti pasien tersebut koma selama 4 bulan. Oh gitu, jadi sebenarnya nggak gitu ya? Enggak, ya. Jadi yang sering ditanyakan oleh pasien gini, Dok, saya kalau habis dari suntik botox, saya nggak suntik lagi, nanti mukanya saya akan lebih tua katanya dibanding sebelumnya. Ya, karena kendor gitu kali pikirannya ya. Jadi sebetulnya tidak. Jadi efeknya akan hilang secara gradual, bertahap gitu ya. Dan ketika dia proses penuaan akan berlanjut seperti biasa, tidak akan membuat orang tersebut tampak lebih tua dibandingkan dengan sebelumnya. Ya memang proses aging aja akan terus berlangsung. Baik, jadi berarti sebenarnya botox ini injeksi yang bisa digunakan sebagai preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi kerutan yang makin dalam dan membuat seseorang tampak semakin tua. Dan prosedur ini sebenarnya cukup simpel dan cukup bisa dilakukan, tidak perlu opname lah gitu maksudnya ya. Jadi ini cukup sederhana dan ya mungkin banyak orang yang merasa bahwa dia tidak perlu, tapi kalau udah mendengar bahwa ternyata ini ada efeknya bagi kerutan kulit, ya mungkin dia akan berpikir. Dan itu ya berikutnya saya akan bahas juga mengenai kalau botox ini kira-kira apa sih harus dilakukan untuk mempertahankan atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang kira-kira misalkan setelah suntikan itu nggak boleh berjemur misalnya atau apa gitu? Iya, jadi untuk tindakan botulinum toksin setelah kita melakukan injeksi itu karena dia itu kan kita coba untuk melakukan tindakan itu precise di titik yang kita mau. Jadi pasien diharapkan untuk tidak misalnya di wajah jangan pencet-pencet area yang disuntik gitu ya. Kemudian mencuci wajahnya biasanya saya sarankan 6 jam setelahnya karena di tempat titik penyuntikan pasti ada luka bekas suntikan. Jadi untuk menghindari kontaminasi supaya
tidak terjadi infeksi meskipun jarang banget gitu. Kemudian mungkin ekspresi wajahnya jangan terlalu heboh dulu karena difusi obat itu atau penyebaran obat itu selain dengan memijat-mijat wajah, dia juga bisa terjadi ketika seseorang melakukan gerakan-gerakan wajah. Jadi kayak kan kalau otot itu kan kerjanya kayak gini ya dok ya, set. Nah ketika obatnya udah di dalam dan di squeeze, dia bisa bergerak ke area sekitarnya gitu. Jadi kita maunya dia tetap di area yang kita suntikan. Oke, baik. Menarik sekali, kita akan bahas terus mengenai apa sih manfaat dari botox. Kita akan balik sesaat lagi. Tetap di Live Channel. Shalom dok.